Bang, gue udah kirim lamaran sebanyak-banyaknya tapi nggak pernah dipanggil interview. Bang, gue ada interview sebanyak-banyaknya tapi nggak pernah lolos dan keterima kerja. Bang, sebenarnya gue cocok di posisi apa sih untuk kerja? Oke, di video ini gue bakal bahas tentang mindset yang sering kali salah digunakan sehingga ini gagal buat lu dapat kerja. Dan ini tanpa lu sadari. Oke, sebelumnya perkenalkan gue Adi sebagai HR Generalis dengan pengalaman kurang lebih di 5 tahun. Meskipun pengalamannya masih minim, tapi gue bakal sharing beberapa hal yang mungkin bermanfaat buat karir journey lu. Oke, mindset yang pertama yang sering banget digunakan oleh kandidat adalah yang penting kirim lamaran sebanyak-banyaknya. Nah, faktanya HRD itu lebih menyukai kualitasnya daripada kuantitasnya. Nah, artinya kenapa sih lu udah ngirim lamaran sebanyak-banyaknya tapi nggak pernah dipanggil interview? Mungkin ada beberapa yang salah saat lu ngelamar kerja. Bisa jadi lu setiap scroll, setiap lihat lowongan kerja, lu apply apapun itu posisinya. Terus yang kedua adalah lu di job portal apply-apply aja dengan CV yang sama. Padahal CV-nya juga menentukan kemana lu akan bekerja. Gue udah pernah bahas CV dan gue akan bahas juga nanti di video terpisah untuk CV yang tepat untuk lu ngelamar kerja. Kalau misalnya lu mau fokus ke posisi yang mau lu lamar, CV-nya harus lu sesuaikan dengan apa yang mau lu lamar. Kalau misalnya lu fokus ke target lamaran di posisi A, maka CV lu juga harus sesuaikan dengan posisi yang akan lu lamar. Jadi nggak bisa kalau misalnya lu apply ke posisi project manager padahal di CV lu aja dan pengalaman lu aja belum sampai sana, masih di level staff. Nah, itu udah pasti nggak bakal dipanggil interview kerja. Dan faktanya harusnya lu upgrade dulu skill lu ada di mana, baru sesuaikan dengan posisi yang lu targetin untuk dapat kerja. Atau bisa juga dibalik, lu udah fokuskan ke beberapa posisi kerja. Oh, gue kalau misalnya nggak di marketing, bisa juga di digital marketing. Maka skill lu harus menguasai di dua posisi tersebut. Sehingga ketika lu tulis pengalaman lu di CV tersebut, atau lu punya project pengalaman posisi tersebut, itu akan membantu meningkatkan CV lu dan dipanggil kerja. Terus yang kedua adalah nunggu dipanggil aja. Nah, ini yang sering banget gua temukan di lapangan ya. Jadi dia udah ngirim lamaran kerja, targetnya udah sesuai, CV-nya udah sesuai, skill-nya udah sesuai, pengalamannya udah relevan, tapi belum dipanggil-panggil nih, belum direspon-respon. Faktanya HRD itu lebih suka kandidat yang aktif. Nah, makanya solusinya coba lu follow up, sudah sejauh mana perkembangan CV lu diproses, di reviewnya sudah sampai mana, sampai lu bisa dipanggil interview kerja. Jangan lupa lu juga harus mulai aktif cari peluang di perusahaan yang lainnya. Jadi jangan sampai berpatokan di 1-2 perusahaan aja. Yang penting selama itu relevan dengan apa yang lu targetkan untuk posisinya, gue yakin lu bakal cepet-cepet dipanggil interview. Terus yang ketiga, yang penting gaji dulu nih. Kalau masalah skill, nanti gue bisa ikutin. Padahal, kalau secara fakta, skill lu itu menentukan nilai jual lu di pasar kerja. Kalau misalnya skill lu banyak dan di tingkat profesional, contoh sebagai seorang programmer ya, atau sebagai seorang engineer, gua yakin nilai lu saat negosiasi bakal disesuaikan. Karena buat perusahaan yang penting terpenuhi syarat-syarat yang kita butuhkan. Jadi solusinya adalah prioritaskan growth di awal karir. Jadi mindset lu harus sedikit-sedikit diubah. Oh iya, gua meskipun sekarang mulainya di staff, tapi gua punya beberapa project yang bisa diajukan ke perusahaan. Kalau gue biasanya selalu mengajukan beberapa project ke perusahaan untuk menaikkan ROI-nya, return of investment-nya. Karena kepedulian gue terhadap perusahaan. Dan itu juga akan menunjang karir sebetulnya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah lu mindset-nya masih ya udahlah yang penting apa aja asal kerja. Padahal kalau misalnya lu berpikir seperti itu, kemungkinan pengembangan karirnya lu bakal stuck dan nggak kemana-mana. Kalau misalnya lu udah salah jalur nih, itu cuman bisa jadi buang-buang waktu aja bertahun-tahun. Lu cuman ngikutin alurnya aja, nggak coba melawan arus ya sedikit-sedikit. Kalau misalnya lu udah masuk di posisi A dan lu pengen coba grow karir di posisi tersebut,
lu coba tetap arahin karir lu meskipun mulainya dari bawah, kayak gitu. Kalau misalnya gue sebagai marketing sekarang, oh kedepannya gue pengen jadi marketing head ya, atau misalnya manajer marketing. Nah, lu tuh harus riset, harus coba cari cara buat bisa naik ke posisi tersebut, KPI-nya lu pelajari nanti kalau misalnya udah keterima kerja, karena itu akan menentukan karir lu. Dan tanpa disadari, kalau lu banyak-banyak belajar dan mulai menyukai posisi tersebut, lu juga bakal menikmati hasil dari prosesnya. Terus yang selanjutnya adalah banyak orang berpikir bahwa kalau gue udah gagal interview, kayaknya gue nggak cocok kerja deh. Faktanya, interview itu skill, bukan bakat. Artinya, bisa jadi ketika lu udah dipanggil ya oleh HRD untuk interview, mungkin cara menjawab lu kurang tepat, mungkin riset lu kurang jauh, mungkin lu belum paham dengan pekerjaannya kayak gimana. Makanya, kalau misalnya udah dapat kesempatan untuk interview kerja, lu harus coba riset dulu ya, deskripsi pekerjaannya kayak gimana, targetnya kayak gimana, terus kemudian administrasinya apa aja, biar nanti kalau misalnya udah lu tahu semua, gua yakin HRD juga bakal ngelirik lu. Kalau misalnya lu udah beberapa kali interview tapi gak pernah lolos, yang lu harus lakuin itu adalah evaluasi dan improve, bukan malah menyerah. Oke, coba lu jujur, dari beberapa mindset tadi, mana yang masih ada atau nempel di kepala lu, sehingga lu masih belum keterima kerja sampai sekarang. Oke, kalau lu mau konten-konten yang bisa bikin lu lolos kerja, jangan lupa like, share, dan subscribe karena gua bakal bahas banyak sekali tentang dunia prakerja. See you next video, bye-bye, dan stay classy.